Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Asep Sudrajat, nomor peserta 38100001110, NIM 24105166228. Bidang studi pendidikan ekonomi. Peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 akan mempersembahkan video praktek pembelajaran uji kinerja mata pelajaran ekonomi kelas 10 fase E dengan materi kegiatan ekonomi di MA Al-Istiqomah Cijerah Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pada sehat, alhamdulillah. Silakan untuk KM mungkin doanya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, baiklah Bapak absen terlebih dahulu untuk mengetahui mana yang hadir, mana siswa yang tidak hadir. Yang pertama, Akmal Salman hadir. Alia Salsabila, Dewi Rahmawati, Kaila Ma'wa, M. Azka, M. Hadi, M. Ikmaluddin, M. Rasya Al-Ghifari, M. Rizky Saputra, Rita Agustina, Rafi Zakiyah hadir. Syafira Kiranataya, Syaima Ailia, Syarah Nuraini, Paipin Eltatren, Jahra Rashifa, Jalfa, Zaki, Rani, izin, Zulkifli. Baik, sebelumnya kita cek dulu kebersihannya. Barangkali ada di bawah ada yang kotor, di tempat-tempat meja, kolong meja, silakan dibersihkan dulu sebelum pembelajaran dimulai agar kenyamanan dan kondusif untuk pembelajaran kali ini dapat tercapai. Itu masih ada. Ambil. Harus dibiasakan. Hidup bersih, hidup sehat, hidup rapi, supaya belajarnya nyaman. Baik, alhamdulillah telah bersih, telah nyaman, berarti kalian siap untuk melaksanakan pembelajaran. Ini kelas 10A, jumlahnya 20 orang. Tahun ajaran 2025-2026. Yang tidak hadir 3 orang. Untuk selanjutnya kita rileks terlebih dahulu. Kalau Bapak bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, ya. Konsentrasi siap? Siap. Konsentrasi siap? Siap. Mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4. Nah, kondusif. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1 kali, tepuk 3 kali,
Ya udah. Silakan. Alhamdulillah, anak-anak, atas nikmat Allah kita dapat berjumpa di kesempatan pagi hari ini dalam pelajaran ekonomi. Insya Allah kita memasuki bab kedua mengenai kegiatan ekonomi. Barangkali Bapak mau tanya, untuk materi minggu kemarin bab 1 apa? Ada yang tahu? Pengertian ilmu ekonomi, apalagi? Itu ya, udah jelas. Jadi yang bab pertama, sekarang kita menginjak ke bab kedua, yaitu kegiatan ekonomi, kurikulum berbasis cinta. Tema pada kurikulum cinta ini, salah satunya kita harus cinta kepada Allah, cinta kepada sama manusia, cinta kepada diri sendiri. Cinta kepada Allah tadi telah dibuktikan oleh kita bahwa kita harus berdoa meminta maaf. Sebelum ke tujuan pembelajaran, Bapak akan menunjukkan gambar terlebih dahulu. Yang pertama ada gambar apa ini, anak-anak? Gambar sawah. Kalau ada gambar sawah berarti harus ada petani, ada padi, terus ya berarti intinya apa? Kalau sawah itu ya ada petani, ada padi. Kegiatan ekonomi. Jadi harus apa dulu? Kalau tidak ada petani berarti kita akan kesulitan untuk makanan. Jadi petani itu sangat berperan penting. Untuk selanjutnya pemantik yang kedua adanya pasar. Kalau di pasar ada kegiatan apa? Ya, yang selanjutnya ada pabrik. Kalau di pabrik kelompok apa itu? Kelompok 3 ada apa tuh? Terus ada pekerja. Pengolahan. Dari semua itu adanya petani, adanya sawah, adanya lahan, terus adanya jual beli di pasar, adanya pabrik, tempat pengolahan, tempat memproduksi, dan online sebagai mempermudah kita untuk berbelanja. Itu namanya suatu kegiatan ekonomi. Jadi pada kesempatan kali ini topiknya atau temanya adalah kegiatan ekonomi. Mungkin ada yang tahu apa kegiatan ekonomi? Kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan, terus antar individu, terus ada lagi? Ya, jadi anak-anak dari penjelasan tadi bahwa kegiatan ekonomi itu merupakan aktivitas yang dilakukan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Pada pembelajaran kali ini, dari kegiatan ekonomi tersebut, yang pertama adanya produksi, adanya distribusi, dan konsumsi. Ya, itu inti dari pembahasan kali ini. Sebelumnya Bapak ingin membagikan LKPD terlebih dahulu, biar jelasnya silakan kalian mengisi LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok produksi, distribusi, kelompok produksi, distribusi, dan konsumsi. Lebih jelasnya silakan kalian mengerjakan lembaran LKPD ini. Waktunya 30 menit sekaligus sama nanti tim ahlinya. Ya. Ya bagus, yang lainnya juga ditulis, jangan pada bengong supaya mengerti semuanya. Jangan mengerti, ya
Jangan mengerti satu orang. Barang atau jasa yang Ya, bisa Nah, dari menyalurkan. barang atau jasa kepada konsumen. jadi ini yang diktenya, jadi yang lainnya juga nyuruh nulis. Oke, siap, Pak. Kan banyak, nanti dari kelompok lain juga akan Saling memberikan Se- ulasan sama lain. diberikan informasi. Silakan. Nah, nah, cari ayat yang ayat produksi. Satu aja, jangan banyak-banyak. Nah, boleh, karena ayat Al-Quran itu sangat berkaitan semua sama mata pelajaran dalam berbasis cinta itu. Harus selalu dikaitkan dengan Al-Quran. Silakan dibawa Al-Qurannya, nggak apa-apa. Masing-masing aja, Nilai cinta dan akhlak mulia. Kalau di dalam ini kalian apa ininya? Kita Ya, jadi nanya kepada Allah ya, dan maksudnya kepada gimana sama, kalau sesuai kayak kurikulum. Ya, ini apa? Kamu disebut siapa? distribusi. Ya, distribusi itu kalau dia sebagai penyalur, sebagai agen, mendistribusikannya apakah curang atau tidak, atau disampaikan atau tidak barang tersebut, atau tak itu. Ada nilai akhlak kan? Cintanya. Siap. Ada yang tidak mengerti lagi? Silakan yang lain juga mencatat, biar paham. Biar semuanya juga boleh di situ masing-masing. Apa arti konsumsi? Nanti informasi dari kelompok lain juga dicatat. Ya, udah tim ahli silakan misalkan diri untuk memberikan informasi. Ya, silakan. Ayo tim ahli, tim ahli, tim ahli. Dua, Pak. Nah, kamu pengertiannya apa? Sok. Ini Pak lagi. Nah, dilengkapi biar nanti ada informasi lagi dari dua topik. So, tulis. Boleh. Nyatet. Mencatat yang tadi. Ya, Pak. Sudah, Pak. Lagi dicatat ini, Pak. Ditulis lagi. Tinggal informasi dari kelompok lain ya. Ya. Sudah nomor 25 untuk kembali. Dibaca-baca dulu supaya lebih paham. Jangan amanah. Yang ini diisi kan, Pak? Diisi. Ya kan sama tim ahli nanti Tapi semuanya saling diisi semua. semuanya saling informasi, memberikan informasi. Kegiatan mengubah sumber daya atau fakta produksi menjadi barang atau jasa. Kegiatan mengubah Sumber daya sumber daya atau fakta produksi, atau fakta ya, faktor faktor produksi menjadi barang atau jasa. Barang atau jasa. keduanya apa? Pembuatan makanan, pakaian, furniture, Ya, bagus. Teruskan. Ini cepat nyatet nanti. Nanti aku mau. mau disalin, Pak. Ya, baca-baca dulu. Baca-baca dulu. Silakan. Baca-baca buku dulu supaya paham. Oh. Secara diskusi boleh baca-baca. Yang penting kita memahami konsep dari pembelajaran kali ini. Silakan kelompok ahli ke kelompoknya masing-masing untuk memberikan informasi. Saling berkolaborasi agar semuanya dapat memahami tentang distribusi, konsumsi, ataupun produksi.
Distribusi satu. Yang tadi udah, silakan kalau mau ke air. Terus dulu. Ya, ini On kita tadi. produksi adalah. Tadi aku dapat ini. Informasi dari Jepang ya. Gimana katanya? Jadi yang Kalau produksi distribusi. itu dia tuh kegiatan yang mengubah sumber daya atau berkontribusi sehingga dapat menjadi bangsa berjasa. Ya, bagus. Oh iya iya. Udah. Baik, anak-anak, kalau sudah bersiap untuk mempresentasikan hasil dari kerjasama atau kerja kelompok LKPD-nya untuk mempertanggungjawabkan di depan teman-temannya. Yang pertama dulu kelompok produksi, silakan. Yo. Boleh 2 orang, tim Alif temani. Ini yang mana? Boleh siapa aja sok yang perwakilan. Yang penting itu memahami, sok silakan. Pakai mic. Biar suaranya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan produksi adalah kegiatan pemasukan atau produksi dari dalam atau jasa yang memiliki nilai besar. Tujuan produksi yaitu ini adalah memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kemakmuran dan menghasilkan barang dan jasa yang berubah. Terus ada contoh produksi. Produksi itu pembuatan barang sebagai makanan, pakaian, limbah. Baru. Layanan seperti susu, layanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ada juga kelebihan dari produksi. Kelebihan produksi yaitu 1. Peningkatan produktivitas, 2. Efisien daya, 3. Waktu produksi yang lebih cepat. Yang lainnya diperhatikan, Kekurangannya 1. Biaya awal tinggi, 2. Kurangnya fleksibilitas, 3. Potensi pemborosan. Ayat-ayat yang terkait dengan produksi ada di Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Yang artinya ialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala pintu dan makanlah sebagian dari rezekinya. Perhatikan ini. Kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sekian dari kami produksi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok produksi yang telah mempresentasikannya. Selanjutnya kelompok distribusi. Silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Distribusi, saya untuk menyampaikan pendapat kami, hasil diskusi kami mengenai distribusi. Yang pertama ada pengertian. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dan produsen ke konsumen akhir. Kemudian tujuannya itu apa sih? Adanya distribusi, tujuan pertama dari distribusi adalah memastikan produk maupun jasa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan di tempat dan juga di waktu yang tepat. Selanjutnya ada faktor juga yang mempengaruhi adanya distribusi, yaitu dapat dari konsumen, produsen, dan konsumen. Selanjutnya jenis produksi yang didistribusikan. Selanjutnya contohnya akan dibacakan oleh Evi. Contohnya, contoh distribusi, yaitu petani menjual hasil panennya ke pedagang seperti beras. Berasnya disalurkan ke toko atau warung dan dibeli oleh konsumen. Kelebihan dan kekurangan distribusi. Kelebihannya memudahkan konsumen mendapatkan barang sesuai kebutuhan hariannya. Untuk kekurangannya biaya distribusi menambah pegawai. Ayat Al-Quran yang terkait yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Sini juga ada pertanyaan, mana yang paling penting antara macam kegiatan ekonomi dan bagaimana alasannya? Semua dari ketiga hal tersebut, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi sama-sama penting karena untuk memastikan barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Begitu. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara pembelajaran macam kegiatan ekonomi dan cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, dan juga cinta kepada diri sendiri? Yang pertama, kepada Allah, ini dilihat sebagai sarana untuk menjalankan amanah
dalam mengelola sumber daya. Selanjutnya, kepada manusia. Saling membantu dengan pedagang yang selalu menceritakan kepada sesama. Yang terakhir, cinta kepada diri sendiri yaitu dengan kesejahteraan ekonomi berkontribusi pada perbedaan dan kesehatan mental. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, satu kelompok lagi, silakan kelompok konsumsi untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah maksimal. Akan dijelaskan. Saya menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang dilangsungkan untuk memenuhi kebutuhan baik bagi individu maupun kelompok. Adapun tujuannya untuk mengurangi nilai juga, utamanya untuk barang-barang habis pakai dan tidak bisa bertahan lama. Mendukung proses produksi, aktivitas produksi masyarakat yang tinggi akan mendorong proses produksi. Dengan begitu, banyak konsumen dan produsen sama-sama mendapatkan untung. Ada juga Selanjutnya, akibat konsumsi secara berlebihan atau israf, yaitu dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Adapun ayat Al-Quran yang melarang sikap berlebihan dapat berkonsumsi, yaitu terdapat pada surah Al-Quran ayat 67 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang apabila merayakan harta, mereka itu tidak berlebihan dan tidak kurang pikir. Dan orang yang berencana itu dimakan dengan demikian. Demikian penjelasan dari kelompok konsumsi. maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak, kita berikan aplaus terlebih dahulu ketiga kelompok yang telah mempresentasikan dengan baik. Oke, izin menyampaikan dan presiden hasil dari diskusi kita bersama dari tiga tim. Jadi pada intinya, baik itu produksi, distribusi maupun konsumsi semuanya sangat amat berperan penting. Salah satu nilai itu kita harus amanah, harus jujur, dan juga kita dapat memberikan ataupun mendapatkan hasil produksi dari produsen ke konsumen dengan tepat di waktu yang telah ditetapkan dan juga sesuai dengan apa yang produsen ini berikan dan harapkan dapat diberikan kepada konsumen. Ketiganya ini sangat berperan penting karena tanpa adanya produksi maka kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi. Tanpa adanya distribusi maka hasil produksi dan produsen tidak dapat disalurkan kepada konsumen. Begitupun konsumen juga sangat berperan penting bagi produksi maupun konsumen karena tanpa adanya konsumsi maka tidak ada yang namanya produksi ataupun distribusi. Maka dari itu ketiganya ini sangat bersangkut paut dan sangat penting bagi satu sama lain perannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi pada dasarnya manusia itu sangat tergantung kepada kebutuhan. Kebutuhan itu harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidupnya akan terganggu. Oleh sebab itu, seperti sandang, pangan, papan harus terpenuhi. Tadi diilustrasikan beberapa contoh. Ada sawah, ada pedagang, adanya pabrik, adanya online Shopee, itu semuanya termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama adanya produksi. Produksi itu sangat penting. Sebelum kita mengkonsumsi atau mendistribusikan, yang paling utama adalah memproduksi dulu. Salah satunya adalah kita membuat baju. Sebelum baju jadi itu harus diproduksi dulu. Bagaimana cara memproduksi? Bahan baku pertama dari apa dulu? Dari benang jadi kain, jadi baju. Nah, itu merupakan suatu produksi. Setelahnya jadi dipasarkan melalui distribusi. Distribusi itu melalui apa? Adanya agen, pedagang kecil, eceran untuk dijual. Dijual berarti dikonsumsi untuk dijadikan dipakai oleh seorang. Itu menjadi output atau hasil akhir dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Tadi kalian sudah menjelaskan sangat baik semuanya. Jadi sudah paham, Bapak nilai kalian sudah paham kegiatan produksi dikaitkan dengan nilai cinta. Menghasilkan barang itu harus bekerja dengan halal, harus jujur, dan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diciptakan hidup ini
untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu ada makhluk dan ghair makhluk. Jadi selain salat yang paling utama, yang paling pokok, dalam kegiatan produksi juga harus dengan bernilai ibadah, harus rasa takut kepada Allah. Yang kedua, distribusi. Ya tadi penyalurkan barang dan jasa untuk kebutuhan kepentingan orang lain juga. Pedagang menyalurkan beras ke pasar. Nilainya harus adil, harus timbangan jangan dilebihan atau dikurangan, tidak menimbun barang, dan harus bertanggung jawab. Barang yang didistribusikan itu harus sampai kepada konsumen. Dan yang terakhir kegiatan konsumsi, yaitu suatu kegiatan menghasilkan atau menghabiskan barang atau jasa untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya masyarakat membeli dan mengkonsumsi makanan, atau membeli pakaian untuk dipakai, membeli bakso atau apalah yang intinya untuk dipenuhi oleh kebutuhan diri sendiri. Nilai cintanya harus hemat, harus bersyukur, dan makan makanan yang paling halal. Dan yang dikonsumsi itu harus ingat, harus memakan makanan yang halal. Allah dalam Quran surat An-Nahl telah dijelaskan, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Yang halal itu harus, ya jangan bertentangan dengan agama, harus barang haram yang dimakan itu harus halal. Dan yang kedua halal. Halal itu apa? Barang-barang yang baik, bergizi, 4 sehat, 5 sempurna. Jadi itu yang harus dikonsumsi itu cuma 2, makanan yang halal dan makanan yang bergizi. Dalam ayat Al-Qur'annya, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban." An-Nahl ayat 114. Silakan kalian dicermati, dibuka kembali. Itu tentang perintah makan makanan yang halal, dan kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah kita makan tersebut. Kuis atau latihannya bervariatif, biasanya ditulis dalam buku. Sekarang Bapak mau memberikan pertanyaan kepada kalian semuanya. Silakan untuk berebut mengambil jawaban yang telah disiapkan dari, tidak usah bisa semua juga apa-apa, yang penting rame untuk membawa jawabannya. Ya, dengarkan baik-baik. Soal yang pertama, kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa disebut. Pak, licik Pak, tidak. Licik Pak. Kenapa yang 2 orang yang ngambilnya? Yang lain mana? Licik Pak, lihat Pak, ini masa gini Pak. Ya, disebut produksi. Ya, kelompok berapa ini? 1. Baik, jawabannya betul. Jangan bertiga, yang nyanyi juga sok berebutan. Kita harus memakan makanan yang halal. Nah, silakan disebut. An-Nahl ayat 114. Ya. Untuk pembelajaran kali ini disebutkan sekalian, yang untuk minggu depan materinya nyambung kepada pelaku kegiatan ekonomi. Ini kan kegiatan ekonomi kegiatannya. Yang minggu depan pelakunya, orangnya. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akhiri pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kita rileks dulu. Silakan kalau ada yel-yel apa untuk di mana? Ayo. Ayo. Ya. Ya, terima kasih anak-anak. Mungkin pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan sekian. Pada pelajaran ekonomi ini sangat tidak hanya memikirkan uang-uang dalam pelajaran ekonomi itu, tapi kita juga bersyukur atas sifat Allah, adanya ayat-ayat Al-Quran, dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita dapat memahami pelajaran ekonomi berkaitan dengan cinta kepada Allah. Kita tutup agar barokah pada kesempatan kali ini dengan doa akhir majelis. Silakan KM-nya.
Sebelum menyelesaikan pembelajaran, langsung baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.